Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel saya Arsyad Thoriqudin. Di video kali ini saya akan sharing kegiatan saya hari ini. Jadi hari ini saya habis dari Wisma BCA di Ngalian, Kota Semarang, dan mau perjalanan pulang. Jadi sekalian nyoret ya, nyore sambil riding All New NMAX 2020 ini sampai nanti di Tuntang. Jadi kemungkinan besar nanti akan saya lewatkan di jalur jalan alternatif Boja Semarang ya, Boja Ungaran, karena biar lebih deket aja, biar nggak muter gitu teman-teman. Itu jadi ini adalah Wisma BCA. Tadi saya habis dari situ. Tadi muter-muter dikit buat opening video ini. Dan kita langsung nanti menuju ke jalur alternatifnya. Di sini tuh lumayan padat lalu lintasnya teman-teman, karena memang jalur utama yang menghubungkan daerah Ngalian sampai ke Semarang bagian bawah, dan termasuk daerah bisnis, karena ini kawasan industri, kawasan perumahan elit dan lain sebagainya, kawasan perkantoran dan lain sebagainya ada di sini teman-teman. Itu oke. Bahas apa ya ini ya? Mungkin saya akan bahas ini teman-teman. Jadi di All New NMAX ini ada yang namanya lampu hazard atau lampu isyarat tanda bahaya. Nah, sebenarnya kalau merujuk pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, itu kalau nggak salah di pasal 121 ya. Itu teman-teman bisa browsing. Intinya untuk lampu hazard itu sebenarnya adalah diperuntukkan untuk kendaraan roda 4 atau kendaraan roda 2, namun dia ada kereta tambahannya, yaitu wajib yang namanya memiliki lampu darurat. Namun perkembangan zaman itu cukup dinamis ya teman-teman, bahkan motor-motor sekarang itu banyak sekali hazardnya. Nah, itu termasuk juga All New NMAX ini, walaupun dia cc-nya 150 tapi dia dikasih lampu hazard, dan skuter sekelasnya juga dikasih teman-teman. Nah, itu mungkin banyak sekali yang belum mengetahui fungsi dari lampu hazard itu apa gitu ya teman-teman, karena banyak persepsi masyarakat tuh ketika ada lampu hazardnya bisa tuh digunakan buat konvoy dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya adalah persepsi yang salah. Jadi lampu hazard itu adalah digunakan untuk ketika keadaan darurat, misalkan mogok, keren pemandangannya, atau mungkin di depannya ada yang rem mendadak dan lain sebagainya. Nah, itu digunakan. Contohnya misalkan di depan ada kendaraan yang rem mendadak, nah kita nyalakan lampu hazardnya. Ini kan nyala, tapi kita matikan lagi. Nah, itu fungsinya itu sebenarnya adalah untuk isyarat bahaya. Dan teman-teman, ketika hujan atau ketika berkabut itu sebenarnya boleh nggak sih digunakan sebagai lampu hazard itu? Digunakan ketika berjalan ketika hujan ataupun di kabut gitu ya, entah itu motor ataupun mobil, itu sebenarnya tidak boleh teman-teman. Karena logikanya ini menurut pendapat saya, logika saya, ketika lampu hazard dinyalakan itu kan otomatis kendaraan berhenti, karena mengisyaratkan bahwasanya kendaraan tersebut di depannya ada bahaya atau memang ada trouble atau ada masalah pada kendaraan tersebut. Nah, itu diberikan isyarat, kendaraan itu berhenti sehingga memberikan lampu isyarat lampu hazard tersebut. Nah, kalau ketika posisi kabut ataupun hujan gitu ya, dan lampu hazard dinyalakan, orang kan pasti lihatnya, oh ini kendaraan ini berhenti atau jalan gitu loh. Nah, itu pasti akan melihat seperti itu teman-teman. Jadi malah lebih berbahaya ketika itu digunakan ketika hujan ataupun ketika cuaca berkabut, karena yang di belakang nggak tahu ini mobilnya jalan atau berhenti. Kalau dia tahu, oh ya lampu hazard itu gunakan berhenti, kemudian dia ikut berhenti, yang belakangnya juga akan jadi masalah. Nah, seperti itu teman-teman, kurang lebih menurut pendapat saya kayak gitu ya, penggunaan lampu hazard itu. Jadi motor bolehlah ada lampu hazardnya, cuman digunakanlah sebagaimana fungsinya. Jangan digunakan untuk hal-hal yang kurang apa ya, istilahnya kurang pas lah. Entah itu untuk konvoy atau untuk apa, arogan dan lain sebagainya. Kayak jangan sampai terjadi seperti itu teman-teman. Jadi gunakanlah lampu hazard itu dengan bijak gitu. Sok bijak lu mas. Itu teman-teman penjelasan dari saya.
Ya pokoknya kayak gitulah. Karena NMAX itu kan dari awal dia muncul itu kan udah terkenal arogansinya ya. Skuter matic yang lumayan gede bodinya. Dan cc-nya juga 150 lebih 5 gitu ya. Itu kadang jadi persepsi di masyarakat, dan pengendaranya itu pasti kayak merasa arogan gitu loh. Jadi ketika ada lampu hazard, wah itu kemarin saya nemu meme di sosial media teman-teman. Lampu hazard untuk mobil itu adalah untuk memperingatkan bahwa di depan adalah ada keadaan bahaya. Tapi lampu hazard untuk NMAX adalah menandakan bahwasanya pengendara tersebut adalah berbahaya. Sarkas kayak gitu ya itu konsekuensi sih dari perspektif masyarakat ketika melihat para pengendara NMAX itu seperti itu. Ya oke, it's okay lah, tidak masalah buat saya. Yang penting ketika saya berkendara ya sesuai dengan apa yang saya yakin itu benar, ya oke. Yang penting saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, safety riding dan lain sebagainya itu saya terapkan. Jadi mau persepsi masyarakat naik NMAX-nya arogan dan sebagainya, ya monggo silahkan, itu hak masing-masing gitu. Anjir cerewet banget ya. Karena bingung teman-teman, ini mau bahas apa gitu, semoga nggak ngebun sih. Ya pokoknya kata-kata saya tadi semoga bisa dicerna oleh teman-teman semuanya, walaupun kurang tertata ya bahasanya ya. Oke, mungkin itu teman-teman, kita lanjut lagi perjalanan sampai ke Tuntang nanti. Nah, jalanan ini tuh termasuk juga jalanan yang cukup ada nilai nostalgianya buat saya teman-teman, ketika dulu di kampus UNES gitu ya. Aduh, cedak. Karena memang di sini dulu tuh sering sekali saya lewat sini ketika memang ada kegiatan-kegiatan di daerah Ngalian dan lain sebagainya, itu sering sekali saya lewat sini teman-teman. Ini kalau udah jam maghrib ke atas itu ya, jam 6 ke atas gitu, sepi dan agak rawan sih di sini tuh. Karena penerangannya kurang dan jalannya naik turun berkelok dan tidak ada pemukiman sama sekali. Jadi pure kayak gini teman-teman. Dan kita sudah sampai di kawasan Pasar Gunung Pati. Ramai juga ya. Kalau ke kanan itu ke arah Boja Kendal, kita ambil ke arah kiri. Terus lurus terus teman-teman sampai nanti ketemu Ungaran. Baru nanti ke Jalan Raya Semarang Solo, terusin perjalanan sampai ke Tuntang. Kurang lebih kayak gitu perjalanan nantinya teman-teman. Jadi jangan bosen ya. Nah, ini adalah salah satu titik yang sangat rawan kecelakaan. Karena dari sana posisi kenceng semua, dari sana juga kenceng, dan itu cekungan gitu. Biasanya remblong di situ, jatuh di situ, macam-macam teman-teman. Kalau tidak hati-hati. Nggak pakai helm, terobos jalur. Orang tahu lagi padat-padatnya kayak gitu, masih aja nyerobot jalur. Ini alun-alun lama kota Ungaran. Saya orang Kabupaten Semarang, kalau mau ke alun-alun kabupaten jauh banget ya. Tapi kalau mau ke alun-alun Salatiga deket banget. Ya pasti lebih memilih ke alun-alun Salatiga lah. Ya agak dilema sih, kita mau menyebutnya orang Salatiga bukan orang Salatiga, mau menyebut Kabupaten Semarang kok juga terlalu panjang. Nanti orang ngiranya kalau kita bilang Semarang gitu dong, ya udah kota Semarang. Bingung lah. Ya pokoknya itulah teman-teman. Nah, hal kayak gini teman-teman, lampu hazard itu berguna sekali. Santai. Pak.
Ya gitu, namanya juga lalu lintas sore hari ya. Harus santai, jangan terlalu kepancing emosi. Sebenarnya penggunaan lampu hazard di kendaraan motor itu plus minus sih. Plus minusnya apa? Plus minus kalau diterapkan di Indonesia ya. Karena ya mohon maaf, tidak semua orang itu memahami bagaimana penggunaan lampu hazard tersebut ya. Karena mungkin minimnya sosialisasi juga, atau memang orangnya yang memang kurang mau memahami dan juga mengerti bagaimana berkendara lalu lintas yang baik itu seperti apa dan lain sebagainya. Nah, mungkin di situ teman-teman yang jadi minusnya ya. Kalau keuntungannya alhamdulillah sangat berfungsi sekali. Karena banyak sekali kondisi-kondisi yang tidak terduga di sepanjang perjalanan gitu. Yang kadang mobil ngerem dadak, ada orang nyebrang dan lain sebagainya. Itu sangat berfungsi sekali teman-teman. Nah, kayak gini nih sangat berfungsi sekali nih lampu hazard. Jadi untuk mengisyaratkan bahwa di depan itu ada potensi bahaya ya. Gak cuma bahaya yang sudah terjadi, tapi potensi bahayanya juga. Misalkan di depan ada orang nyebrang dengan apa ya? Ya keramaian gitulah. Dan kita nyalain lampu hazard supaya yang belakang itu siap-siap untuk mengurangi kecepatannya kayak gitu. Semoga aja kelihatan nih ya, karena memang udah mulai mendung. Wis, keren tuh di sana. Di sebelah kanan kita keren. Udah mulai kok mendung. Udah mulai gelap. Ya pokoknya itulah teman-teman. Thank you yang sudah nonton, thank you yang sudah subscribe, yang sudah like dan juga yang sudah komen. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Ini pasti gelap banget nih. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau di video kali ini saya banyak ngocehnya dan juga kurang menarik. Tapi yang pasti ini adalah cara saya untuk menyalurkan stres saya teman-teman. Itu aja mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day, good luck, and bye-bye. Push.